Gila. Sesi di Siup sudah saya buka, silahkan mengisi presensi. Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang deret pangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi deret pangkat, materi yang pertemuan sebelumnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham ya tentang materi-materi yang sebelumnya? Atau ada yang masih bingung? Atau nggak bertanya karena nggak ngerti sama sekali? Oke, mudah-mudahan nggak bertanya karena sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang deret pangkat. Kita ada di pertemuan yang ke-8. Nah, seperti yang kita sudah kita sudah bikin perjanjian di hari Senin kemarin kalau Senin depan di jam tutorial jam 4 sampai jam 5 sorenya kita kuis pertama ya. Materinya dari integral tak wajar sampai deret pangkat. Nah, oke. Deret pangkat. Sama seperti hari Senin kemarin ya. Untuk belajar deret pangkat, saya ingin memulai dengan dua deret ini, deret geometri. Kita sudah bahas di hari Senin kemarin yang mana yang konvergen, yang mana yang divergen. Yang atas konvergen ya, Pak? Yang atas konvergen, kemudian yang bawah Yang konvergen juga atau divergen? divergen, Pak. Oh, divergen ya. Berarti masih ingat materi hari Senin kemarin ya. Coba kita perhatikan deret geometri ini ya. Kalau kita lihat dia selalu bisa dituliskan ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk seperti ini. Suatu konstan A dikalikan rasio dipangkatkan N-1. Yang pangkat N-1 itu rasionya ya. Nah, di sini yang saya mau garis bawahi adalah nilai dari konstanta A ini tidak berubah walaupun pangkatnya berubah. Di sini pangkatnya R dari pangkat 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Tapi di setiap itu konstanta A itu tidak berubah, selalu tetap. Jadi seperti kalau kita menuliskan menjabarkan formulanya deret geometri itu, kita punya ini A kali R pangkat N-1 itu sama dengan A kali dalam kurung 1 plus R kuadrat plus R pangkat 3 dan seterusnya. Jadi karena A-nya sama, koefisiennya sama, bisa dikeluarin ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita punya nilai dari A yang bukan tidak konstan, tapi mungkin kalimat lebih tepatnya seperti ini.
Bagaimana jika nilai A tidak sama untuk setiap N? Misalkan kita punya contohnya 1 plus 2R plus 3R kuadrat plus setengah R pangkat 4 min 4R pangkat 5 dan seterusnya. Misalkan kita punya deret seperti ini ya. Di sini koefisiennya kalau diperhatikan tidak sama. Nah, dari sinilah kita terinspirasi untuk belajar yang namanya deret pangkat. Apa itu deret pangkat? Deret pangkat definisinya seperti ini. Deret pangkat dengan titik pusat di X sama dengan 0, X sama dengan 0, adalah deret dengan bentuk ini. Ya. Jumlah dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Cn Xn. Nah, Cn ini kan berubah tergantung N ya. Di sini ada C0, C1, C2, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini bentuknya seperti apa nih? Harusnya kalian sudah mengenal. Dia secara umum disebut sebagai apa nih kira-kira? Ini mirip dengan polinomial. Koefisiennya beda-beda. Bisa beda, bisa sama ya. Di C0 bisa jadi sama dengan C1, tapi belum tentu C1 sama dengan C2 dan seterusnya ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita geser titik pusatnya ke X sama dengan A, maka deret pangkatnya itu bentuknya kurang lebih sama, hanya kita ganti X menjadi X min A. Kita punya bentuk yang seperti ini. Catatannya setiap koefisien C0, C1, C2, Cn, dan seterusnya itu semuanya konstanta ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Deret geometri bisa disebut sebagai deret pangkat atau tidak? Bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Yes. In some sense, kita bisa menganggap deret geometri sebagai deret pangkat dengan koefisiennya C0 sama dengan C1 sama dengan C2 dan seterusnya. Ya, koefisiennya nilainya sama dengan sesuatu. Betul sekali jawabannya ya. Di apa? Kita bisa melihat dari sisi lain bahwa deret geometri itu bentuknya adalah bentuk deret pangkat dengan nilai dari variabel X-nya sudah ditentukan. Oke, kita ambil contoh deret geometri. Misalkan kita pilih C0, C1, C2, dan seterusnya itu sama dengan 1. Maka bentuk ini menjadi 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Dan kalau dilihat bentuknya adalah sama dengan jumlah N sama dengan
0 sampai tak hingga dari X pangkat N. Kalau kita lihat di sini dia deret geometri dengan A-nya berapa? Satu ya, Pak. A-nya 1, rasionya X. rasionya X, betul sekali ya. Ini sama ya, dan ini deret geometri. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mau mengecek konvergenan, kita sudah tahu bahwa deret geometri ini konvergen kalau X-nya ada di antara min 1 sampai 1. Dia selang buka ya. Min 1 sama 1-nya nggak ikut. Jadi sisanya dia divergen. Oke. Untuk halaman ini sudah paham belum? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke sini. Kita ambil contoh kedua. Kita punya Cn-nya adalah Cn-nya selalu berubah ya. Min setengah pangkat N. Dan pusatnya ada di 2. Maka kalau kita geser pusatnya, kita punya persamaannya seperti ini ya. Kalau kita jabarkan jadi min setengah pangkat 0, 1. Ya, 1 kali sesuatu pangkat 0 juga 1. Berarti 1 dikurangi setengah kali X min 2 ditambah seperempat kali X min 2 kuadrat dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini setiap suku yang genap, setiap suku yang ganjil tandanya adalah negatif. Setiap suku yang ganjil tandanya negatif. Setiap suku yang genap tandanya positif. Nah, deret ini dia ternyata juga konvergen menuju nilai L sama dengan X, 2 per X. Dan dia konvergen kalau X-nya, X min 2 per 2-nya ada di antara min 1 sampai 1. Atau kita bisa tulis juga min 2 X min 2 ada di antara min 2 sampai 2. Kemudian kita bisa tulis juga kalau semuanya ditambahkan dengan 2, berarti kita punya X-nya ada di antara 0 sampai 4. Ini mereka sama semua ya. Kalian mau tulis konvergen di sini di X min 2 per 2 antara min 1 sampai 1 benar. Atau X min 2-nya ada di antara min 2 sampai 2 benar. X-nya di antara 0 sampai 4 juga sama-sama benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira gimana kita bisa melihat, menyimpulkan kekonvergenannya ada di selang ini? Di sini petunjuknya saya sudah kasih tahu bahwa deret ini kita bisa lihat sebagai deret geometri. Kalau kita mau lihat sebagai deret geometri, kira-kira rasionya berapa? Rasionya berapa? Ada min setengah pangkat N sama X min 2 pangkat N ya Pak ya? Rasionya adalah berarti? Rasionya berarti ada 2 dong berarti dong. Oke, kalau kita lihat
UN sama dengan min setengah pangkat N kali X min 2 dipangkatkan N. Berarti UN plus 1 adalah min setengah pangkat N 1 dikalikan X min 2 pangkat N plus 1. Karena kita mau punya rasio itu kan UN plus 1 dibagi dengan UN ya. UN plus 1 sendiri kita bisa tuliskan sebagai min setengah pangkat N dikalikan dengan min setengah. Kan? Kemudian X min 2 kali X min 2 pangkat N kali X min 2. Ya. Dari sini ke sini ngerti? Dari ini untuk UN plus 1 ya. Ngerti nggak? Paham, Pak. Kalau gitu kita bisa tuliskan rasionya adalah min setengah pangkat N kali X min 2 pangkat N dikalikan min setengah kali X min 2 ya, dibagi, ini yang atas ini untuk UN plus 1 ya, yang bawah adalah UN, UN-nya adalah min setengah pangkat N kali X min 2 pangkat N. Kita coret yang ini, berarti rasionya adalah apa? Min X min 2 per 2 ya. Kalau rasionya min X2 per 2 berarti suku pertama A-nya berapa? A-nya deret geometri ya. A geometri. Itu adalah U1 yaitu maaf. Di sini berarti U0. A-nya adalah 1. Kalau kita lihat kita punya dia bentuknya deret geometri dengan rasio min X min 2 per 2. Nah, berarti kita tahu selama min X2 per 2-nya. Selama min X2, X min 2 per 2 dimutlakkan kurang dari 1, dia konvergen. Rasionya kan mutlak dari rasio adalah mutlak dari min 2 per 2. Selama mutlak dari rasionya kurang dari 1, dia pasti konvergen. Konvergennya kemana? Konvergennya ke 1, konvergennya ke A geometri per 1 min rasio. Berarti 1 per 1 min rasionya adalah min X2 min X min 2 per 2, berarti saya ganti jadi plus ya. X min 2 per 2. Nah, ini sama dengan 2 per X. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silahkan. Yang X min 2 itu yang tadi sebelum konvergen itu dapat dari mana, Pak ya?
Yang mana? Yang min 2 lebih kecil lebih kecil dari X min 2 lebih kecil dari 2. Itu X Oh, min oke. 2-nya dapat dari mana, Pak? X min 2-nya. Iya, Pak. Oke, untuk itu saya perlu mungkin saya perlu menuliskan lebih jelas ya. Hapus dulu. Kan dia konvergen untuk mutlak dari min 2 kurang ngerti ya. Ini syarat konvergennya deret geometri. Sudah tahu? Sudah paham sampai sini? Kalau ini saya jabarkan, maka saya punya min X min 2 per 2 itu ada di antara min 1 sampai 1. Ini adalah syarat konvergen. Konvergen deret geometri. Dari sini ke ini sudah tahu ya. Kalau kita buka mutlaknya, maka min dari X min 2 per 2 harus ada di antara min 1 sampai 1. Sekarang, ini semuanya saya kalikan dengan dikali min 1. Maka saya punya, kalau dikalikan min 1, 1 lebih dari X min 2 per 2 lebih dari min 1. Karena min 1 kali min 1 adalah 1. Karena dikalikan negatif, berarti tandanya berubah ya, balik jadi ke sana. Kemudian yang tengah min X min 2 per 2-nya dikalikan min 1, negatifnya hilang. Yang kanan juga tandanya berubah, berbalik karena dikalikan min 1. Kemudian, apa namanya, 1 dikali min 1 jadi min 1. Nah, dari sini, saya kalikan dengan 2. Maka saya punya 1 lebih dari, 2 lebih dari X min 2 lebih dari min 2. Karena dikalikan dengan 2, positif ya, tandanya tidak berubah. Sampai sini ngerti? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, dari sini ke sini tinggal ditambahkan, semuanya ditambahkan 2. Jadi kita punya X-nya ada di antara 0 sampai 4. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke contoh lainnya? Oke, kalau nggak ada, kita ambil contoh ini. Di sini kita ingin menentukan nilai X agar deret ini konvergen. Misalkan ini sama dengan Sn ya. Di sini sudah saya kasih petunjuk kita menggunakan uji rasio ya. Yang ininya adalah UN. Berarti rasionya adalah
UN plus 1 dibagi UN, yaitu min 1 pangkat N min 1 dikalikan min 1, kemudian dikalikan X pangkat N kali X dibagi N plus 1. Kemudian UN-nya kita tulis juga. UN-nya adalah min 1 pangkat N min 1 kali X pangkat N per N. Yang bisa kita coret adalah min 1 pangkat N min 1-nya. Kemudian X pangkat N. Berarti rasionya adalah berapa ini? Min N X per N plus 1. Sudah benar rasionya? Sudah, Pak. Nah, untuk uji rasio yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu mengecek apa dari rasionya? Apa yang kita perlu cek dari rasionya? Konvergen atau divergen, Pak, yang pakai akar itu, Pak. Ya, pakai ini Mutlak min ya. 1. Iya, pakai mutlak. Yang kita perlu cek adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak rasio ya. Berarti limit N menuju tak hingga dari mutlak min NX per N plus 1. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari N per N plus 1 dikalikan mutlak X. Dia menuju berapa ini? Mutlak X, Pak. Menuju mutlak X ya. Oke, sekarang kita sudah punya limit mutlak rasionya untuk N menuju tak hingga. Hasilnya adalah mutlak X. Berdasarkan uji rasio, dia konvergen kalau apa? Misalkan mutlak X ini X-nya kurang dari 1, Pak. ya, betul sekali. Mungkin supaya kalian ingat, saya kasih catatan mutlak X-nya itu adalah rho ya di situ ya. Kalau pakai uji rasio, dia konvergen kalau rho-nya kurang dari 1. Berarti Sn konvergen jika mutlak X kurang dari 1. Kemudian Sn pasti divergen jika X lebih dari 1 ya. Ini yang pasti ya.
Pertanyaannya, bagaimana jika X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1? Nah, untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1, berdasarkan uji rasio, ya, kita tidak bisa, menyimpulkan. Jadi kita harus mengecek sendiri, ya. Sekarang kita cek Sn untuk, X sama dengan min 1 dulu ya. Maka Sn-nya adalah N1 sampai tak hingga min 1 pangkat N min 1 dikalikan dengan min 1 pangkat N per N. Ini sama dengan jumlah N1 sampai tak hingga min 1 pangkat berapa jadinya nih? Kita punya min 1 pangkat N min 1 sama min 1 pangkat N. Ini jadi min 1 pangkat berapa? 2N min 1, Pak. 2N min 1 dibagi N. Kira-kira dia konvergen nggak? Konvergen, Pak. Konvergen? Coba konvergennya mengapa? Kayaknya konvergen, Pak, kalau dilimitin, Pak. Harusnya dia konvergen atau divergen? Oke. Kalau diingat-ingat ya, ini kalau kita ambil absolutnya, kalau kita ambil absolutnya, ini, maka kita punya absolutnya adalah, maksudnya jumlah absolutnya adalah jumlah N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N ya. Kalau kita punya ini, dia konvergen atau divergen? Divergen, Pak. Divergen ya. Divergen, Pak. Kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang kemarin ya. Nah, dia divergen. Ini divergen. Nah, kalau dia mutlaknya divergen berarti dia divergen atau konvergen?
Kita cek dia divergen karena pangkatnya 1 ya, 1 per n pangkat 1 ya. Kalau ini ganti jadi pangkat 2, dia jadi konvergen, tapi karena pangkat 1 jadi divergen. Karena mutlaknya divergen, maka dia juga divergen. Nanti silahkan diingat-ingat lagi materi sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan 1. Ini kita bisa cek divergen atau enggak pakai integral juga bisa ya. Sekarang kalau X-nya sama dengan 1, kita punya Sn-nya sama dengan jumlah n dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n min 1 per n. Nah, ini kira-kira dia akan divergen juga atau konvergen? Maaf, ini saya salah kasih kesimpulannya. Bukan pakai mutlak, tapi harusnya kita pakai cara lain, pakai integral. Sebenarnya kita bisa lihat dia divergen atau enggaknya karena kalau kita jabarkan dia nanti bentuknya adalah ini kan 2n-1 itu selalu ganjil ya. Jadi karena pangkatnya selalu ganjil, dia selalu negatif. Jadi kita punya Sn yang di sini itu sama dengan min 1, min setengah, min sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. UN-nya menuju 0. Dia harusnya konvergen. Konvergen atau divergen? Nanti, oke, ini jadi PR saya dulu ya. Tapi yang di sini, yang di atas, kalau X-nya sama dengan 1, maka kita punya seperti ini. Ini kalau kita jabarkan, kita punya 1 min setengah plus sepertiga min seperempat plus seperlima min dan seterusnya, dia konvergen. Nah, intinya dari soal ini adalah kalau kita mau mengecek kekonvergenan deret pangkat, ya, urut-urutannya adalah pertama kita cek, kita cari rasio kekonvergenannya. Di sini kita punya rasionya 1 ya. Maksudnya apa? Dia konvergen kalau mutlak X-nya itu kurang dari 1. Dan divergen pasti divergen kalau lebih dari 1. Nah, baru di titik-titik ujungnya, di titik X sama dengan 1 sama X sama dengan min 1, kita harus cek masing-masing apakah dia konvergen atau divergen. Contoh berikutnya, kurang lebih sama ya. Kita pakai uji rasio. Ini rasionya berapa?
Kalau di sini rasionya berapa? X siapa ya? Rasionya adalah X ya. Karena kalau kita jabarkan kita punya UN plus satunya adalah X pangkat N kali X dibagi dengan N plus 1 dikalikan N faktorial. Kemudian UN-nya adalah N faktorial. Seper UN ya, seper UN-nya adalah N faktorial dibagi X pangkat N. Maka kita coret yang ini. Kita coret N faktorialnya, maka kita punya ternyata rasionya adalah X dibagi N plus 1. Nah, ini kalau kita hitung limitnya, ya, limit dari mutlak rasionya adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak X dibagi N plus 1. Ini berapa? Kalau N-nya menuju tak hingga. Nol ya, Pak? Betul sekali. Ya. Dia nilainya 0. Nah, apa yang kita bisa simpulkan kalau limit dari mutlak rasionya untuk N menuju tak hingga adalah 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa berapapun nilai X-nya, kan di sini selalu kurang dari 1 ya. Ini pasti limitnya berapapun nilai X-nya dia selalu kurang dari 1. Maka dia misalkan ini saya tulis lagi ini Sn ya. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah Sn konvergen untuk semua nilai X. Ya. Dia konvergen untuk semua nilai X. X-nya mau 1.000.000, mau minus 1 miliar juga dia akan tetap konvergen. Ya. Karena apa? Karena ketika kita cek rasionya, karena ketika kita uji rasionya, ternyata nilai mutlak dari nilai limit dari mutlak rasionya untuk N menuju tak hingga selalu 0, berapapun nilai X-nya. Ini untuk sebarang nilai X. Karena nilai limit dari mutlak rasionya selalu 0, berarti kan nilai dari limit mutlak rasionya selalu kurang dari 1. Maka berapapun nilai X-nya, itu dia akan menyebabkan Sn tetap konvergen. Kalau misalkan yang ini agak sedikit berbeda ya. Sekarang kita pakai uji rasio juga. Kita pakai uji rasio juga, berarti rasionya berapa ini? Kita punya UN plus 1 dibagi UN. Sama dengan N plus 1 dikali N faktorial. Dikalikan X pangkat N kali X. Dibagi N faktorial
X pangkat N. Kita coret. Jadi kita punya N plus 1 dikalikan X. Nah, kita uji rasio lagi. Limit N menuju tak hingga. Nilai mutlak dari rasionya adalah limit N menuju tak hingga dari N plus 1 dikalikan mutlak X. Berarti nilainya berapa ya? Tak hingga, Pak. Tak hingga ya. Tak hingga, Pak. Ya. Dia nilainya tak hingga untuk X tidak sama dengan 0 dan 0 untuk X sama dengan 0. Ya. Sudah percaya dengan jawaban saya? Coba kalau X-nya sama dengan 0, nilai limitnya berapa? 0 kalau diurung. Iya kan? Ya. Nah, dia tak hingga kalau X-nya tidak sama dengan 0. 0 kalau X-nya sama dengan 0. Maka yang bisa kita simpulkan adalah Sn konvergen jika apa? X-nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 0. Dan dia divergen, pasti divergen ya karena nilainya tak hingga. Jika X tidak sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, itu yang N faktorial untuk jadi UN tambah 1, kenapa jadi N tambah 1 kali N faktorial ya, Pak? Oh, oke. Itu karena UN plus 1 adalah N plus 1 faktorial kali X pangkat N plus 1 ya. N plus 1 faktorial kita bisa jabarkan dia N plus 1 kali N faktorial. Ya enggak? Kemudian X pangkat N plus 1 jadi X pangkat N dikalikan X. Sudah ngerti? Sudah, Pak. Ya. N plus 1 faktorial itu kan sama dengan N plus 1 dikalikan N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1 ya. Dan bagian yang ini adalah N faktorial. Berarti N plus 1 faktorial adalah N plus 1 dikalikan N faktorial. Udah ngerti ya? Ada pertanyaan lagi? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Itu memang bisa ya, Pak ya? Kalau dalam sebuah barisan gitu bisa konvergen atau divergen ya, Pak ya? Maksudnya gimana? Maksudnya dalam sebuah ini misalnya kan fungsinya kan N faktorial X pangkat N. Berarti dia bisa konvergen kalau ada nilai jika X-nya 0, divergen jika X sama dengan 0. Berarti dia bisa konvergen atau divergen dong, Pak? Iya, kan di sini gini. Kalau sebelumnya nilai X ini kan kita sudah tentukan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tidak pernah memiliki suatu variabel yang kita belum tentukan. Kalau di sini kita punya variabel X. Maka dari itu di sini pertanyaannya apa? Tentukan nilai X agar deret berikut konvergen. Jadi biasanya kita hanya mengecek kekonvergenan karena deretnya sudah pasti ya, bentuknya kayak kalau kita kembali ke slide yang paling awal, kita punya deret seperti ini ya.
Jadi dia tidak ada variabel lain selain n, ya. Hanya n saja yang berubah. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Tapi sekarang pernyataannya, maaf. Di sini kalau kita lihat deret geometri, ya, kita punya variabel r dan konstanta a. Dan kita bisa cek bahwa deret geometri ini selalu konvergen kalau variabel r itu selalu kurang dari 1. Ya. Di sini kan kita tahu bahwa ini konvergen untuk r kurang dari mutlak r kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya treatmentnya kurang lebih sama, ya. Kalau di sini kita punya pertanyaan nih, untuk tentukan nilai r agar deret geometri berikut konvergen. Berarti kita tahu bahwa dia konvergen untuk r-nya, mutlak r-nya kurang dari 1. Sama di deret pangkat, ya. Di deret pangkat, kalau misalkan kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini, kita punya Cn dan Xn, ya. Kalau misalkan Cn-nya kita misal Cn sama dengan A, A-nya di deret geometri, ya. Dan X adalah R. Berarti kita juga bisa menentukan nilai R supaya deret ini konvergen. Itu kurang lebih treatmentnya sama. Apakah sudah menjawab atau makin bingung? Sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Bapak, untuk yang soal yang tadi yang Bapak yang bingung itu Pak, untuk yang X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1, itu kita bisa cari konvergen sama divergennya pakai rasio ini nggak Pak? Pakai uji rasio? Yang ini? Ya, yang X-nya sama dengan 1 sama X-nya sama dengan min 1. Itu biar kita tahu divergen sama konvergennya pakai uji rasio bisa nggak Pak? Silahkan dicoba, ya. Bisa nggak ya? Kalau kita pakai rasio, berarti kita masukkan di sini, ya. Rasionya, mutlak rasionya tetap nilainya 1 atau min 1, kan? Karena kita tahu bahwa rasionya adalah mutlak X. Kalau kita pakai uji rasio, nilai dari rho-nya adalah mutlak X. Kita masukkan X-nya min 1 atau X-nya sama dengan 1, dia selalu sama dengan 1. Nah, kalau rho-nya sama dengan 1, berdasarkan uji rasio, kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia akan konvergen atau divergen. Itu kalau berdasarkan uji rasio, ya. Maka dari itu kita harus menggunakan uji yang lain, misalkan uji integral atau uji-uji lainnya. Kalau berdasarkan uji integral, kalau tidak salah, ya, ini seharusnya divergen. Yang ini divergen, tapi yang atas ini dia konvergen. Tapi yang atas ini bisa nggak ya pakai integral? Ya, nanti jadi PR saya mungkin. Kurang lebih seperti itu.
Ada pertanyaan lagi lainnya? Oke, kalau nggak ada, saya teruskan, ya. Nah, dari ilustrasi contoh-contoh tadi, kita bisa, eee, melihat, sesuatu ya, tentang kekonvergenan deret pangkat, ya. Yang pertama kita punya teorema tentang kekonvergenan untuk deret pangkat, yaitu misalkan kita punya deret pangkat ini, dan kita misalkan deret pangkatnya konvergen di titik X sama dengan P, ya. Misalkan, nilai X-nya sudah saya tentukan. Kita kembali ke contoh deret geometri tadi ya. Kalau kita tahu bahwa, dia konvergen di titik X sama dengan P, yang nilainya tidak nol, maka deret ini sudah pasti konvergen mutlak untuk semua X dengan, keterangan ini, mutlak X-nya kurang dari mutlak P. Sebaliknya, kalau kita tahu di suatu titik I misalkan, dia nilainya divergen, maka untuk semua mutlak X yang lebih dari mutlak Y, deretnya pasti divergen. Contohnya seperti ini ya. Ini misalkan garis, yang melambangkan, nilai dari X ya. Nah, di contoh ini, di contoh contoh yang ini misalkan, di contoh yang ini kita mengambil, rasio kemudian kita dapat bahwa ada namanya rasio kekonvergenan. Di sini rasionya 1 misalkan. Di sini rasionya 1. Nah, kalau kita lihat dari, gambar di bawah ini ya, eee, 1 itu ada di, sini sebagai kapital R, ya. Jadi, kita tahu bahwa mutlak, maaf, untuk X dari minus R, minus rasio sampai rasionya, dia selalu konvergen dengan selang buka ya. Dan kita tahu bahwa di luar itu, kalau misalkan kita ambil contoh yang tadi R-nya sama dengan 1, berarti kan untuk X yang lebih dari 1 atau X kurang dari min 1, dia divergen, itu pasti. Nah, maka dari itu misalkan kita menemukan suatu titik yang membuat deret pangkat itu konvergen. Ya istilahnya misalkan kita coba-coba ya di sini ya. Kita masukkan X-nya setengah misalkan. Ternyata dia konvergen, maka dari min setengah sampai setengah dia pasti konvergen. Terus misalkan kita coba lagi, X-nya, kita ambil 5 gitu. Ternyata kalau X-nya sama dengan 5 dia divergen, berarti untuk X yang lebih dari 5 dan X kurang dari, atau X kurang dari min 5 dia pasti divergen. Dari sini, ada pertanyaan? Ilustrasinya sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Sekarang kita coba misalkan di contoh ini ya. Di contoh ini misalkan saya ambil X-nya, setengah gitu ya. Saya masukkan kemudian cek kekonvergenannya ternyata dia, saya pakai uji rasio, nilai dari limit mutlak rasionya adalah tak hingga. Ternyata untuk X sama dengan setengah, dia divergen. Maka saya tahu bahwa saya pakai, pen dengan warna lain ya. Misalkan kita coba
kita coba dengan X sama dengan setengah. Ternyata dengan uji rasio Sn di X sama dengan setengah itu divergen. Maka kita tahu dengan pasti berdasarkan teorema yang ini ya, bahwa misalkan kita punya ini 0, ini setengah, ini min setengah ya. Yang kita tahu pasti adalah untuk yang ke sana dan yang ke sini ya, yang saya arsir, ini daerah yang pasti divergen. Tapi untuk yang di antara min setengah sampai setengah, misalkan saya ganti warna ungu ya. Untuk yang sini, ini seperti apa? Kita tidak tahu. Kita harus cek lagi. Ini seandainya kita malas untuk menggunakan uji-uji yang macam-macam, kita bisa cek dengan cara itu. Ini ilustrasinya ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya, kita punya akibat langsung yang pasti benar berdasarkan teorema kekonvergenan yang ini, yaitu kekonvergenan deret pangkat ini, suatu deret pangkat dengan pusat di X sama dengan A, itu bisa jadi salah satu dari tiga ini. Ya. Yang pertama adalah kita punya suatu bilangan positif R, yaitu rasio kekonvergenan. Ya. Sedemikian sehingga deret pangkatnya divergen untuk X min A di luar rasionya, tetapi konvergen mutlak untuk X min A di dalam batas rasionya. Dan di ujung-ujungnya, di X min A mutlak sama dengan R, yaitu X sama dengan A min R atau X sama dengan A plus R, itu dia bisa jadi konvergen, bisa juga divergen. Ilustrasi nomor 1, ilustrasi untuk nomor 1 itu kita bisa lihat di contoh yang ini. Di sini A-nya 0, kita punya untuk contoh ini ya, di warna dulu. Untuk contoh ini berdasarkan akibat langsung tadi kita punya A-nya 0, ya. Radius kekonvergenannya berapa? Untuk yang ini radius kekonvergenannya berapa? Yang pasti konvergen berarti kalau radius pasti positif ya. Radius kekonvergenannya adalah 1 ya, karena kita tahu bahwa mutlak X kurang dari 1 itu konvergen. Nah, di sini berdasarkan contoh ini kita tahu bahwa kalau kita kembali ke ini, untuk X min A mutlak kurang dari R, dia konvergen. Konvergen mutlak. Tapi untuk mutlak X min A lebih dari R, dia divergen. Kita punya ilustrasi ini. Di contoh ini ya.
dengan radius kekonvergenannya 1, A-nya 0. Jadi untuk mutlak X kurang dari 1 konvergen, dan mutlak X lebih dari 1 dia divergen. Dan di ujung-ujungnya bisa jadi konvergen, bisa jadi juga divergen. Ya. Oke, untuk yang pertama ada pertanyaan? Untuk nomor 1 ini? Kalau nggak ada, ini opsi pertama kita sudah tahu ya contohnya. Nah, kasus kedua bisa jadi ya, kalau misalkan kasus pertama tidak terjadi, kita bisa jadi punya deret pangkatnya konvergen mutlak untuk setiap nilai X ya. Atau bisa digambarkan yaitu radius kekonvergenannya adalah tak hingga. Contohnya yang mana? Contohnya di sini. Di sini dia konvergen untuk semua nilai X. Ya. Radius kekonvergenannya tak hingga di sini. Kasus ketiga yang bisa terjadi, deret pangkatnya hanya konvergen di titik X sama dengan A, yaitu dengan radius kekonvergenan 0. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah dari sini kita menyimpulkan bahwa kalau kita ingin menguji kekonvergenan suatu deret pangkat, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita menggunakan uji rasio atau bisa juga uji akar untuk mencari selang atau interval di mana deret pangkatnya konvergen mutlak. Selang tersebut adalah selang buka ini. Nah, di sini ilustrasinya seperti yang contoh ini ya. Kita pakai uji rasio. Berdasarkan uji rasio kita tahu bahwa Sn konvergen untuk selang buka mutlak X kurang dari 1. Langkah pertama kita sudah cek. Ya. Langkah pertama. Dan otomatis kalau kita tahu konvergen mutlaknya di mana, di luar itu ya, yang kalau tandanya kita balik, mutlak X min A lebih dari R, dia pasti divergen. Setelah itu, kalau misalkan kekonvergenannya, radiusnya berbatas, jadi radiusnya punya nilai tertentu, seperti contoh yang di sini ya. Di sini radius kekonvergenannya adalah 1 ya. Karena radiusnya berbatas, dia bukan tak hingga, maka kita harus cek kekonvergenan di kedua ujungnya. Lagi-lagi kita kembali ke ilustrasi ini. Ya. Kita cek di ujung-ujung, yaitu di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, yang ketiga ini tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Kalau misalkan selang kekonvergenan mutlaknya adalah X min A kurang dari R, maka deret pangkatnya pasti divergen untuk X min A lebih dari R mutlaknya. Setelah ini kita ada satu lagi teorema kalau nggak salah, terus habisnya itu 2. Untuk menguji kekonvergenan deret pangkat,
Sudah ngerti ya step by step-nya ya? Pertama kita pakai uji rasio atau mungkin uji akar untuk cari selang. Gampangnya ini untuk mencari radius kekonvergenan. Kita cari nilai R-nya berapa. Kalau sudah, kita cek ujung-ujungnya. Kalau misalkan R-nya bukan tak hingga, ya, maka kita cek ujung-ujungnya. Kalau sudah, di luar itu pasti divergen. Oke. Nah, sekarang kita punya perkalian. Kalau misalkan kita ingin mengalihkan dua deret pangkat. Kalau kita punya deret pangkat dx, deret pangkat d sebagai fungsi dari x yang bisa dituliskan dengan sum ini, dan e sebagai fungsi dari x, yang keduanya konvergen, mutlak. Untuk mutlak x kurang dari suatu radius kekonvergenan R. Dan misalkan kita tahu bahwa Cn punya bentuk seperti ini. D0 kali En plus D1 En-1 plus D2 En-2 dan seterusnya sampai plus Dn-1 E1 plus Dn E0. Atau bisa dituliskan dalam bentuk jumlahan ini. Maka deret ini ya dengan koefisien Cn itu pasti konvergen mutlak menuju suatu nilai dx dikalikan ex untuk mutlak x kurang dari R. Yaitu perkalian ini. Sebenarnya perkalian ini cukup jelas ya. Pada dasarnya kita tahu nilai yang ini konvergen, nilai yang ini konvergen. Kalau konvergen itu kan berarti dia menuju suatu nilai tertentu ya. Suatu nilai tertentu yang bukan tidak hingga. Ini juga bukan tak hingga. Maka kalau dikalikan pasti bukan tak hingga. Maka kita tahu bahwa ini juga bukan tak hingga. Dengan syarat Cn-nya harus punya bentuk ini. Bentuk ini didapat dari mana? Ini kita bisa coba dengan cara mengalihkan satu persatu. Ya. Ini untuk perkalian sebenarnya simple aja pemahamannya ya. Kita tahu nilai kekonvergenan dari deret yang ini adalah dx. Kemudian deret yang kedua nilai kekonvergenannya adalah dia konvergen menuju ex. Berarti perkaliannya pasti konvergen menuju dx kali ex. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita bisa substitusi nilai dari x ya, dengan suatu fungsi fx. Nah, di sini misalkan kita punya suatu deret dengan koefisien deret pangkat ya, dengan koefisien Cn yang konvergen mutlak untuk mutlak x kurang dari suatu radius kekonvergenan R. Maka kalau misalkan kita ganti x dengan fx, dia tetap konvergen mutlak untuk sebarang fungsi kontinu f di nilai mutlak fx pulang dari radius kekonvergenan R. Dari sini, dari yang atas ke kalimat yang bawah, ngerti nggak? Ada pertanyaan? Masih bingung Pak yang untuk ininya Pak, apa kayak bayang ilustrasinya gitu Pak. Sebenarnya ini simpel ya. Kita cuma mengganti x dengan fx. Kalau diperhatikan ya, yang atasnya x, yang bawahnya fx. Maka yang di bagian radius kekonvergenannya kita juga ganti x jadi fx. Gitu. Cuman ada tambahan syarat yaitu fungsi f-nya pasti harus kontinu. Sudah apa bingung? Ya, sudah makin ngerti Pak.
Oh, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan beneran makin ngerti ya. Kalau makin bingung tolong kasih tahu saya gitu ya. Oke. Nah, dari ini kan kita sudah substitusi dengan suatu fungsi ya. Nah, kalau kita punya fungsi maka kita bisa berbicara apalagi fungsi yang kontinu ya. Kita bisa berbicara tentang yang namanya turunan. Nah, sekarang kita punya deret ini ya, yang punya radius kekonvergenan suatu bilangan R yang positif. Nah, deret ini kita bisa tuliskan sebagai suatu fungsi fx. F kecil ya. Dan dia kita 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 tuliskan sebagai suatu fungsi fx karena dia konvergen menuju fx pada selang ini. X di antara A min R dan A plus R. Kalimat yang ini sudah paham belum? Kalau bingung ya, kita anggap si apa namanya deret ini dia selalu kan dia keterangannya dia selalu konvergen untuk saya harus tuliskan ya. Dia berarti kalimat ini artinya adalah misalkan ini sama dengan SN ya. Kalimat ini artinya SN konvergen untuk mutlak X kurang minus A kurang dari radius kekonvergenan R. Ini kalimat yang kalimat yang saya garis bawahi warna, sebentar saya ganti warna biru. Ini kalimatnya kira-kira sama ya. Nah, kemudian kita karena kita tahu dia konvergen di radius kekonvergenan ini, karena kita tahu dia konvergen di radius kekonvergenan ini sama ini itu sama. Karena kita tahu bahwa kalau kita punya mutlak X min A kurang dari R, berarti kita bisa tuliskan sebagai X min A ada di antara min R sampai R. Kemudian kita bisa jumlahkan masing-masing dengan A. Jadi bentuknya selang yang ini ya. Nah, karena kita tahu dia konvergen pada selang ini, maka dia pasti konvergen menuju suatu nilai yaitu fx. Nah, kalimat inti dari teorema yang ini adalah kalau dia konvergen pada selang ini, maka kita turunkan berkali-kali pun, dia turunannya pasti konvergen untuk selang yang sama. Turunannya apa? Yaitu, oke. Kalau misalkan saya pakai tanda ini, ya, pangkat yang ada dalam kurungnya, itu artinya turunan ke K. Ya. Turunannya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nanti ilustrasi turunannya saya kasih tahu di setelah ini ya. Nah, oke.
kalimat inti dari teorema ini saya mau sebutkan lagi bahwa kalau dia konvergen pada selang tertentu, yaitu konvergen menuju suatu nilai f dari x, maka turunannya, kalaupun kita turunkan berkali-kali terhadap x, ya, maka setiap turunannya pasti konvergen pada selang yang sama. Oke, ada pertanyaan? Mungkin bingung dari turunannya ini ya, dari sini ke sini. Maaf, dari sini ke bentuk turunan ini. Ilustrasinya ada di sini ya. Sama saya sebutkan lagi, deretnya punya radius kekonvergenan ini. Berarti kita bisa tuliskan bahwa deretnya itu pasti sama dengan suatu fungsi dari x di selang ini, selang kekonvergenan ini. Mungkin kalian akan lebih memahami notasi aksen, double aksen, triple aksen, dan seterusnya ya. Di SMA ada ya. Ini artinya apa? F aksen X. Turunan, Pak. Turunan pertama. Turunan, kalau aksennya 1, berarti turunan ke berapa? Turunan pertama. Turunan Pertama, pertama. Pak. Di sini kita pakai perjanjian ya, bahwa ini artinya turunan pertama dari terhadap X ya. Jadi ini kita bisa tuliskan juga, ada notasi lain yaitu df x per dx. Untuk turunan kedua berarti d kuadrat fx per dx kuadrat. Untuk turunan ketiga d pangkat 3 fx per dx pangkat 3. Berarti kalau saya punya turunan ke k itu adalah d pangkat k fx per dx pangkat k. Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka menggunakan notasi yang ini, atau yang ini, dibandingkan yang pakai aksen. Karena apa? Karena kalau kita pakai aksen, kalau misalkan kita mau tanya turunan ke 10, kita harus ngecek ini ada berapa banyak aksennya kan ya. Kita akan kesulitan. Maka kita punya notasi yang lain, yaitu kita pakai pangkat tapi dalam kurung. Ini artinya turunan ke. Ya. Ini artinya turunan ke K dari fx terhadap x. Di sini kita cek turunan pertama. Turunan pertamanya adalah, kan tadi kita punya ini ya. Turunan pertamanya adalah pangkatnya turun 1 ya. N. Kemudian pangkatnya turun 1 jadi N-1. Ini kita bisa tuliskan sebagai N ini bisa dituliskan sebagai N faktorial per N-1 faktorial. Karena kita tahu bahwa N faktorial adalah N dikalikan N-1 faktorial. Ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi terhadap X, kita turunkan lagi terhadap X, maka pangkatnya turun lagi ya. Jadi tadinya N, Cn X min A pangkat N-1, pangkat N-1-nya turun, di N kali N-1 kali Cn, kali X min A pangkat N-2. Nah, ini bisa dituliskan sebagai N faktorial dibagi N-2 faktorial. Dan seterusnya. Sudah mengerti ilustrasi turunannya? Mengerti, Pak.
Catatannya adalah saya boleh menurunkan seperti ini karena kita punya penjumlahan ya, karena dia penjumlahan, maka kita bisa turunkan satu persatu ya, masing-masing sukunya. Yang lain ada pertanyaan? Sepertinya saya ada kesalahan sedikit. Ini seharusnya N-nya bukan mulai dari 0 lagi, tapi mulai dari 1. Yang di sini harusnya mulai dari 2. Yang di sini harusnya mulai dari 3. 1, 2, 3. Mengapa? Karena ketika kita turunkan, yang tadinya pangkat 0 itu kan konstan. Berarti kalau diturunkan dia harusnya jadi 0. Kalau 0 kan nggak perlu diperhatikan. Ini harusnya berarti N-nya mulai dari K. Oke, kita sudah berbicara turunan. Bagaimana kalau integral? Oh, kita ini dulu, contoh dulu ya. Coba kira-kira turunan pertama dari deret pangkat ini bentuknya seperti apa? Kita punya f aksen x itu adalah 1/1 min x kuadrat ya. Turunan 1/1 min x terhadap x adalah ini ya. Ini sama dengan kalau kita jabarkan dulu, kemudian saya turunkan ya. Kan kita punya n dari 0 sampai tak hingga x pangkat n adalah 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita turunkan ini kita punya 0 tambah 1 tambah 2 x tambah 3 x kuadrat tambah dan seterusnya sampai tambah n x pangkat n min 1 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan sebagai jumlah dari n mulai dari 1 sekarang ya sampai tak hingga n kali x pangkat n min 1. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Masih Tolong mudah ya bisa turunannya diulang ya? nggak, Pak? Saya belum Yang terlalu paham, Pak. yang mana? Ini Pak, dari yang kan yang atas tuh 1 ditambah x kuadrat. Terus yang bawahnya bisa jadi 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat tuh kenapa ya, Pak? Oke. Kita mau menurunkan dx ya. Kita turunkan n dari 0 sampai tak hingga x pangkat n ya. Ini kan berarti turunan dari 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya sampai plus x pangkat n dan seterusnya terhadap x.
Kalau dari sini mengerti? Oh iya Pak, udah paham Pak. Ternyata cuma turunnya doang ya Pak? Iya, betul sekali ya. Karena di sini kan saya tulis F aksen ya. Mungkin bisa juga saya tulis yang notasi lebih enak F pangkat 1 tapi kurung X atau D F X X. Nah, dari turunan ini sebenarnya ternyata kita bisa kalau kita punya beberapa apa namanya? Kita punya jumlah ini, deret ini. Dan kita tahu bentuk integralnya adalah ini. Kemudian jumlah ini itu bisa sama dengan 1/1 min X untuk X-nya dari min 1 sampai 1. Maka kalau saya mau menurunkan, mencari jumlah dari deret ini, kita bisa dengan cara menurunkan 1/1 min X. Ternyata saya dapat ini. Jadi jumlah ini sama dengan 1/1 min X kuadrat. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang turunan. Ya. Sekarang kita bicara tentang integral. Sama kita punya fx sama dengan deretnya, ya, yang mana dia konvergen pada selang ini, ya, untuk R-nya positif. Maka deret ini juga konvergen pada selang yang sama. Nah, kalau diperhatikan, kira-kira hubungan ini dengan ini apa? Yang bawah tuh integral dari yang atas, Pak. Ya, yang bawah adalah integralnya dari yang atas ya. Jadi berdasarkan teorema ini, ya, kalau kita punya suatu deret yang konvergen pada selang tertentu, maka integralnya juga pasti konvergen pada selang yang sama. Dan kita punya integral dari fx itu sama dengan ini plus suatu konstanta ya, pada selang. Pernyataannya bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, kita ke contoh ya. Coba kita identifikasi bentuk sederhana dari deret ini, dari fungsi ini. Kira-kira dia akan sama dengan apa? Coba, kalau kita hitung integralnya ya. Integral dari fx terhadap x itu apa di sini? Adalah n sama dengan 0 sampai tak hingga apa kira-kira? Oh, oke. Mungkin kesulitan kalau dari sini ya. Kita pakai cara lain. Tadi kita belajar turunan dan integral. Berarti sekarang kita coba kalau misalkan kita kesulitan, kita coba dari turunannya dulu ya. Dan kita punya fx itu sama dengan x min x pangkat 3/3 plus x pangkat 5/5 min x pangkat 7/7 plus
X pangkat 9 per 9 min dan seterusnya. Ya. Kalau kita turunkan fx-nya, kalau kita turunkan ya, f aksennya sama dengan apa? F aksennya sama dengan apa di sini? 1 ya, 1 kurang X kuadrat X kuadrat ya, tambah X pangkat 4 kurang X pangkat 6 tambah X pangkat 8 dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan di sini UN-nya adalah min 1 pangkat N. Ini kan urutan pertama pangkatnya genap, berarti N min 1 dikalikan dengan X pangkat N. Berarti kita punya rasionya adalah UN plus 1 dibagi UN, yaitu min 1 pangkat N min 1 dikalikan min 1 dikalikan X pangkat N kali X per min 1. Ini bukan pangkat N, tapi pangkat pangkat 0, 2N min 2. 2N min 2 dikalikan dengan X kuadrat. Ini X pangkat 2N min 2, kita coret. Ini pangkat N min 1, kita coret. Ini juga kita coret. Berarti rasionya adalah min X kuadrat. Sekarang percayalah dengan saya dulu bahwa rasio ini benar. Kalau nggak percaya nanti coba dijabarkan sendiri ya, menghitung rasionya bagaimana. Kemudian di sini kita kalau melihat rasio berarti kita tahu bahwa dia bentuknya kurang lebih F aksen X adalah deret geometri dengan A geometrinya itu 1 dan rasionya adalah min X kuadrat. Ya. Berarti kita tahu bahwa F aksen X itu pasti sama dengan, karena kita sudah punya selang ini ya, sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya nggak paham pas mencari R-nya itu yang dicoret dapat min 1 itu dari mana ya, Pak? Oke, singkat saja ya. Kan kita punya UN sama dengan ini ya. Berarti kan kita punya UN plus 1 adalah min 1 pangkat N min 1 plus 1 ya, dikalikan X pangkat 2 N plus 1 kurang 2. Ini sama dengan
min 1 pangkat n min 1 dikalikan dengan min 1, karena pangkatnya penjumlahan ya, saya bisa pisah seperti ini, kemudian dikalikan dengan X pangkat 2 N plus 2 min 2. Ini saya ganti warna. Sama dengan min 1 pangkat N min 1 dikalikan min 1 dikalikan X pangkat, saya ambil 2N min 2-nya, 2N min 2 dikalikan dengan X kuadrat. Ya. Udah ngerti? Oh maaf Pak, saya udah ngerti. Saya kira di mana. Intinya ini tujuannya saya ingin membuat ini bentuknya adalah UN kali min 1 kali X kuadrat. Paham Pak, makasih Pak. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa f aksen X, ya, turunan dari fx adalah deret geometri dengan A-nya 1 dan R-nya, rasionya minus X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa untuk deret geometri ini, karena rasionya adalah min X kuadrat, maka dia selalu konvergen pada selang min 1 sampai 1. Dengan min 1 sampai 1-nya juga ikut. Maka kita tahu bahwa jumlah dari deret geometrinya adalah ini. Ini bisa dilihat sebagai A geometri dibagi dengan 1 min R. Ya. Oke, nah pertanyaannya adalah kita ingin cari bentuk sederhana dari fx. Maka kita integralkan saja. Integral dari f aksen X dx adalah integral dari 1 per 1 min X plus X kuadrat dx. Saya lupa, harusnya saya tulis fx sama dengan integral dari f aksen X dx. Ini sudah pasti benar ya. Kita integralkan saja ini. Integralnya adalah apa? Tan inverse, Pak. Tan inverse ya. Integralnya adalah tangen inverse X plus C. Nah, sekarang berarti, nah kita tahu bahwa nilai dari tangen inverse 0 adalah berapa? 0 Pak. 0 Pak. 0 ya. Berarti kalau kita masukkan F0 ya, F0 kan tangen inverse 0 sama dengan 0 plus C, berarti C-nya berapa? F0 sama dengan tangen inverse 0 plus C. Ya. Dan dia nilainya selalu 0 untuk nilainya selalu 0 ya untuk ini. Maka kita punya C-nya sama dengan 0. Berarti kita tahu bahwa bentuk sederhananya adalah fx yang sama dengan yang ribet tadi ya, n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n kali x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 itu sama dengan tangen inverse X untuk X
dari min 1 sampai 1 ya. Karena kita tahu bahwa nilai dari tangan inverse nilai dari tangan X itu tidak akan pernah menyentuh 1. Pernah nggak? Ya. Oke, waktunya sepertinya sudah habis. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya Pak, caranya bisa kita tahu itu UN-nya min 1 pangkat N kurang 1 X 2 N kurang 2 itu gimana ya Pak? Yang mana? Yang UN-nya itu Pak. Ini ya? Iya, yang dapat rumus UN-nya tuh. Oh ini. Kalau ini, yang pertama saya lihat bahwa tandanya selang-seling ya. Ini plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan seterusnya. Maka kita pasti punya min 1 pangkat sesuatu. Nah, kita lihat pangkatnya. Di sini N-nya sama dengan 1. Berarti di sub N sama dengan 1, min 1-nya harus dipangkatkan berapa supaya jadi positif, supaya jadi 1. Maka saya pilih pangkat N min 1. Karena min 1 pangkat 0 adalah 1. Min 1 pangkat 1, ya, karena di suku kedua kan berarti min 1 pangkat 2 min 1, sama dengan min 1 pangkat 1, yaitu negatif, min 1. Dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini X pangkat 2N min 2. Itu saya hanya ingin melihat bahwa pangkatnya dia selalu kelipatan 2. Di sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya adalah plus 1 X pangkat 0. Ya. X pangkat 0 kan 1 ya. Karena kelipatan 2, maka saya bisa pakai 2N. Nah, untuk N sama dengan 1, pangkatnya 0, berarti harus dikurangi 2. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti Pak kalau pakai integral ini harus cari turunannya dulu. Belum tentu, tergantung contoh soalnya ya. Kalau ini karena saya minta untuk menyederhanakan bentuk ini, kalau kita langsung integralkan mungkin sulit, atau kita langsung cari bentuk sederhananya mungkin sulit. Ternyata dengan cara kita mencari turunannya, kita tahu bahwa turunannya adalah deret geometri, yang kebetulan kita tahu nilai fungsinya untuk deret geometri adalah seperti ini ya, yang ini. Dan kita juga tahu yang pasti benar adalah fx itu pasti sama dengan integral dari f aksen x terhadap x. Ini sebenarnya butuh terbiasa mengerjakan latihan saja sih. Seperti biasa, ada latihan ya. Dan latihan ini hanya untuk mencari radius kekonvergenan yang pertama, kemudian ada hanya untuk mencari radius kekonvergenan. Kalian bisa pakai uji rasio atau uji akar, atau kalau nggak bisa mungkin cari turunannya atau integralnya. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oh, Pak, saya mau melaporkan sebentar, Pak. Maaf, Pak. Silakan. Saya dari kemarin tuh bermasalah mulu sama absensi di SIUP, Pak. Jadi saya tap tapi teruploadnya tuh jam 10 terus, Pak, dari fisika kemarin. Jadi pas saya cek kembali juga seperti itu. Jaringan saya juga masih error-error, Pak, untuk rejoin dulu. Oke. Saya bisa cek sebenarnya kamu benar-benar datang jam sekian atau enggak. Ya. Iya, Pak. Kalian ya,
Saya mau sharing langsung saja. Jadi di sini ada daftar kalian masuk jam berapa. Tadi siapa namanya? Saya Wido. Wido. Di sini ini saya baru download attendance list-nya, ternyata kamu baru join jam 10.17. Tapi saya udah masuk sebelum itu, Pak. Ada buktinya nggak? Bukti screenshotan gitu, Pak. Ya, kalau memang sudah mulai dari jam segitu. Sebentar, Pak. Saya kirim lewat apa ya, Pak? Silakan lewat Microsoft Teams ya. Tapi berdasarkan bukti ini, kamu baru join jam 10.17. Karena di sini kelihatan semua yang harus keluar, misalkan untuk memperbaiki jaringan atau harus login lagi. Ini kan ada kelihatan ini kayak lipatin nada, jaraknya cuma beberapa detik, ya wajar. Tapi Wido saya nggak melihat dari atas. Oke, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak suka dibohongin ya. Enggak, Pak. Saya dari fisika kemarin juga begini, Pak. Silahkan kirimkan ke buktinya ke saya. Cuman kamu tahu bahwa saya bisa ngecek kamu hadir atau enggak dari seperti ini. Ya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, kalau gitu perkuliahannya saya akhiri dulu. Sampai ketemu hari Senin ya. Tolong yang bagian turunan dan integral dari deret pangkat ini benar-benar dipahami karena ini sangat bermanfaat untuk materi hari Senin. Kalau gitu sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.